Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Farhani Iskandar, NPM 1921911064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Jadi, yang pertama, proses belajar gerak. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. Yang pertama tuh menurut FITTS dan Posner, yang pertama fase kognitif. Fase kognitif itu merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada awalnya, seringkali pelajar masih mengalami kesulitan. Namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Fase asosiatif ini dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak dan akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan dan makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, dan pelaksanaannya semakin halus. Yang ketiga, fase otonom. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan biasa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu, walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis itu adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki, walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada pemain sepak bola yang sedang mendribling, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat ataupun melakukan gerakan membelokkan bola, atau disebut capping istilahnya. Untuk mencapai pada fase otonom ini diperlukan mempraktikkan gerakan berulang-ulang kali secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan kedua, kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak itu adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang menekan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak itu meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Pertama, kondisi internal.
Kondisi internal itu keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Pertama, berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak ini di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan. Yang perlu dipahami kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Keduanya itu kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah bentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Kemudian pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Nah, pemberian contoh gerakan. Kemudian, pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang di beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci gerakan yang biasa mempermudah gerakan. Jadi seperti itu. Dan mungkin kesimpulannya, keterampilan gerak itu kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol tubuh dalam melakukan gerakan. Keterampilan gerak diperoleh melalui proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerak berulang-ulang. Dengan kesadaran pikiran, kebenaran tindaknya gerak yang dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.